Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 insyaallah dalam 7 hadis. Innahal ana la aktsaru minha qabla an na'kul. Dia sekarang ini lebih banyak daripada sebelum kita memakannya. Nanti besok buku ini diambil, tak dibayar, ambil saja free. Idam sudah bayarkan kitab itu semuanya. Ambil saja. Bersama-sama senang baca kita 15 menit bersalawat dan juga berzikir. Daripada Sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakar, ini abang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidina Abdurrahman inilah yang membawa Sayyidatuna Aisyah umrah pergi ke Tan'im. Karena itu ulama mengatakan umrah daripada Tan'im lebih afdal daripada kita berumrah daripada Ji'rana. Kenapa? Sebab itu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kuda daripada ulama umrah daripada Ji'rana lebih afdal sebab dari Ji'rana adalah Nabi kita sendiri yang berumrah daripada sana. Ala kulli hal, kalau nak dengan jarak ukuran yang panjang, pergi Ji'rana. Kalau malas, kaki dah lenguh dilangkahkan dan juga badan pun juga letih, pergi ke Tan'im. Jadi kalau pergi ke Tan'im ikut ulama Hanafiyah, afdalnya kita umrah daripada Tan'im. Kalau kita berumrah daripada Ji'rana ikut ulama Syafi'iyah, afdalnya kita melaksanakan umrah daripada Ji'rana. Jangan lupa. Jadi umur tidak selama-lamanya, satu peluang kesempatan juga tidak tiap waktu. Baca doa, banyak berdoa, na'udzubika minal hami wal hasan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan ini penyakit yang merebak di kalangan masyarakat Islam semuanya, tidak terkecuali dengan masjid dan juga dengan masyarakatnya. Al-ajzu wal kasal, satu lemah dan yang kedua malas. Penyakit yang merebak kita dengan orang Melayu. Kenapa sampai negara kita jadi jajahan India atau jajahan orang-orang India dan juga Cina? Ini dikenakan pada waktu setelah British keluar daripada Malaysia. Pada saat negara yang begitu luas dan juga dengan begitu banyak kekayaan alamnya, karena dengan kita tidak ambil berat tentang kekayaan di negara kita, akhirnya British masukkan Cina dengan India. Jadi kena dengan perantaraan mereka yang dulu tidak lebih daripada jadi kuli saja, jadi pekerja saja, tapi akhirnya sekarang ini mereka jadi bos kepada warga tempatan atau penduduk di negara kita. Al-ajz wal kasal wa minal jubni wal bukhul. Juga kita minta perlindungan daripada sifat pengecut dan kedekut. Jubun, pengecut untuk mengatakan yang hak, pengecut untuk mengatakan yang benar, pengecut untuk mengatakan wa ana minal muslimin, dan juga bukhul, bakhil artinya kedekut. Kita kedekut dengan waktu, kedekut dengan tenaga, kedekut dengan pikiran, kedekut dengan nasihat, kedekut dengan ilmu, kedekut dengan amalan. Misal, coba dengar, siapa tahu jadi asbab musabab yang dengan permintaan kita dikabulkan dan kita sebenarnya mendapatkan ijabat doa, keampunan dosa daripada Allah. Bagaimana? Imam baca idza qara'al imamu waladhdallin, apabila imam membaca waladhdallin faqulu, maka ucapkanlah kalian semuanya amin. Tapi perhatikan dari beberapa masjid, masjid Sayyidatuna Nafisah, masjid Sayyidina Husain, masjid Sayyidatuna Fatimah Zahra, tadi kami sembahyang di situ. Kemudian juga dengan masjid yang sembahyang subuh, masjid An-Nur di Al-Abbasiyah. Jadi yang paling ketara aminnya itulah masjid Sayyidah Nafisah. Kalau di masjid sini lebih kurang seperti di tempat kita. Di masjid An-Nur pun juga bukan lebih kurang, tak ada orang langsung. Kemudian di masjid Sayyidina Husain juga semangat takmin kepada imam. Kenapa? Sebab takmin bersama imam, innahu idza wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, apabila serentak sama amin daripada kita dengan amin daripada para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Mungkin asbab kena dosa kesalahan, mata berat untuk kita tahan, badan berat untuk kita gerakkan, kaki langkah untuk kita, susah untuk kita langkahkan, atau juga membuat dengan kita berat dalam dunia ibadah. Kita stroke dalam dunia ibadah, tapi cergas
dalam dunia yang sebaliknya, waliyadzubillah. Maka diamalkan doa tadi itu, Nabi kita senantiasa membacanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi humum, segala gangguan dan juga segala pikiran, wal hazan, hal-hal yang menjadikan, wa minal ajazi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku juga memerlindungan daripada belanggu hutang piutang dan juga daripada leluasa orang zalim. Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah merupakan putra kepada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq. Ja'a Abu Bakr radhiyallahu taala anhu bi dhaifin lahu aw bi adhyafin lah. Beliau datang dengan membawa satu orang tetamu atau dalam beberapa orang tetamu. Direnung, dipikirkan, dan ini adalah merupakan tanggung jawab. Pada malam hari tiap selesai melaksanakan salat isya, Nabi kita akan atur, oke, Ali, anta boleh bawa berapa ramai kawan-kawan untuk makan ke rumah? 5 ya Rasulullah. Oke, kamu bawa 5 orang. Lagi Nabi tanya balik pada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pada Sayyidina Abu Bakar, pada Sayyidina Umar, pada Sayyidina Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Jadi masing-masing daripada ashab subbah yang berjumlah dari masa ke masa antara 40 ke 70 orang, itu akan Nabi kita berangkatkan mereka ke tempat para sahabat, yang bawa 2, dengan Sayyidina Abu Talha ada 3, dengan Sayyidina Abu Bakar ada 5. Jadi pada malam hari itu beberapa orang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar ke rumah beliau untuk makan malam di rumah, dan juga yang dipesankan itu, pesan tersebut Nabi kita pesankan kepada Sayyidina Abdurrahman putra beliau, layanlah mereka. Qala bi adhyabin lahu, qala fa amsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pada malam hari itu Sayyidina Abu Bakar begadang, maksudnya berjaga malam dengan baginda Nabi. Falamma amsa qalat lahu ummi ihtabasta an dhaifik. Setelah beberapa waktu kemudian Sayyidina Abu Bakar pun datang. Jadi kata mak saya Umi di situ, Sayyidatuna Ummu Ruman. Kata Ummu Ruman, tabasa, kamu terlambat balik dari tetamu-tetamumu. Qala ihtabasta, habas asbab tahanan. Ihtabasta, kau terlambat balik, tetamu dah lama menunggu. Au adyabik mundu al-lailata. Qala awa ma'asyaitihim, kamu terlambat sungguh balik, tetamu dah lama menunggu. Oh, memangnya kamu belum bagi makan enggak? Kalau memang udah jam makan, bagi makan lah, tapi tunggu aku. Jadi kata Sayyidatuna Ummu Ruman, belum. Qalat aratu dzaka alaihi aw alaihim fa abau aw aba. Saya tawarkan makan kepada para tetamu, tapi mereka enggak. Jadi saya katakan, oke, nanti saya hidangkan makanan dulu untuk kalian. Tunggu Sayyidina Abu Bakar datang. Tetamu tak nak makan lebih awal daripada Sayyidina Abu Bakar. Cara mereka itu betul, tapi juga pada masa yang sama salah. Kan kita datang ke situ karena untuk makan. Jangan pikir orang jadi susah dimasakkan. Mana Bang Muhsin? Atau juga mana kawan-kawan, susah-susah orang memasakkan kita, tentunya kita tak makan. Astagfirullahaladzim. Kalau memang tak nak makan, begitu dari awal lagi supaya orang tidak perlu memasak. Istri dah susah-susah masak, tuh kulumus dengan asapnya, dengan baunya dan lain sebagainya. Tentunya dengan kita begitu akan sama istri, minta maaf ya, saya sudah makan di luar. Kenapa tidak bagi tahu daripada awal? Itu hati-hati itu membuat hati perasaan istri itu jadi terluka. Ya Allah, susah-susah begini, taunya udah makan di luar. Kenapa tidak ajak sekali dengan aku? Kenapa tidak ajak aku sekali makan nasi mandi, makan ikan asmak bahri 8.000 ringgit. Qala aratu dzaka. Tak sebut dzaka. Dulu kita pernah ada orang terperangkapkan makan syakap 3 rasa di Langkawi, pernah dengar tak? Bayar berapa? 1.800. Kali ini ada lagi yang terperangkap macam tu, makan Iskandaria, makan 8.000 jenis. 8.000? 8.000. Masya Allah. Siapa orangnya? Hamba-hamba Allah. Kalau Pak Habib Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pun marah sungguh.
Marah kepada siapa? Marah kepada keluarga, itu juga marah kepada mereka. Dah pasti, dah tahu kalian itu lapak gila, tak makan berhari-hari. Udahlah kalau pada tidak ajak makan, makanan dihidangkan, makanlah lagi. Kenapa tidak dimakan? Jadi Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wahala bala yang ma'ahum, bersumpah untuk tidak makan dengan mereka. Wallahi, mereka tunggu Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar marah karena mereka tidak mau makan awal. Saya bersumpah tak bakalan mau makan dengan kalian. Wahala padaipo, tetamu juga bersumpah tidak kurang kalahnya. Kalau dengan bahasa degil tidak kurang degil. Oke lah. Kalau awak tak nak makan dengan kami, kami juga tak nak makan dengan awak. Nah, begaduh kalau begitu. Sayyidina Abu Bakar bersumpah, mereka juga bersumpah untuk tidak mau kecuali kalau Sayyidina Abu Bakar makan bersama mereka. Alla yat'amu hatta yat'amahu. Faqala Abu Bakrin, pikir. Saya bersumpah tak nak makan dengan mereka. Mereka juga bersumpah tak mau makan kecuali kalau dekat aku. Ini syaitan yang punya kerja. Ini syaitan yang punya kerjaan. Kita sudah terjebak, kita sudah terperangkap dalam jaringan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang walaupun beliau sudah bersumpah, maka beliau pun melanggar sumpah beliau dan mengajak mereka makan bersama. Fa'akala wa akalu. Pada abi ta'am, oke, hidangkan makanan. Doa bukan doa doa di situ memanggil, menghidangkan, menyajikan. Pada abi ta'am, maka beliau pun minta makanan agar dihidangkan. Beliau makan bersama mereka. Qala faja'alu, maka ja'alu la yarfa'una luqmatan illa rabat min asfaliha. Pada waktu mereka makan bersama, mereka tidak mengambil makanan tadi itu daripada nampan atau daripada dulang, melainkan makanan itu bertambah daripada bawahnya. Ambil, dicedok, disuap, bertambah, suap, bertambah daripada bawah, tak habis-habis. Qala ila rabat ay zadat, daripada bawahnya, aksara minha, lebih banyak daripada yang disuap. Faqala ya ukhta Bani Firas, kepada Sayyidatuna Ummur Ruman binti Amir daripada Bani Firas, wahai saudari kampung Bani Firas, mahadza, ini apaan? Nah, kita kalau bukan tak yakin, tak payah nyobalah. Kita tak ada maqam, kita ni tak ada kedudukan. Kalau teman-teman yang bakalan dijumpa tu ada 10 orang, tak payahlah kita beli setengah ekor ayam. Jadi dengan harapan nanti akan rabat minta ya. Tapi itu ramai tu, ramai. Akhwat saja ada dalam 70-an, ikhwan ada dalam 120. Nah, insyaallah lah kita berdoa lah. Dan doa yang paling mustajab, doa penggali kubur, doa tanah kubur. Itu mustajab. Tu Adi itu doa mustajab. Biasa nanti kalian semua tempui. Habis sempat bersama tapi tidak terkumpul dengan Tuan Adi pada program festival sunnah di Perak. Beliau kalau berdoa, Allah ijabahkan doa beliau secara seketika. Jenazahmu diangkat berat, sangat berat. Allah. Oke, mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Pernah nonton dulu tak? Kalau tak pernah nonton, tak sambung. Tak nyambung. Kena nonton dulu, ada tanah kubur. Bersambung, film bersambung. Allah. Tak boleh. Udah langsung terangkat jenazah tadi itu. Atau juga pada waktu selepas dikuburkan, jenazah Allah, kedengaran bunyi macam seperti menjadi kesakitan. Ya Allah, mari kita berdoa sama-sama. Terangkat azab daripada dikubur. Tu Adi doa mustajab, masya Allah. Hampir semuanya, semua doa-doa binatang film itu Allah ijabahkan. Doa-doa tu guru jarang makbul, tu imam jarang makbul, kiai jarang makbul. Binatang-binatang film kalau berdoa, Shahrukh Khan kalau berdoa, Amir Khan kalau berdoa, Amitabh Bachchan juga kalau belacan kalau berdoa, suasana angin ribut topan berlaku, langsung Allah ijabahkan permintaan mereka. Akhirnya apa yang tertanam di dalam pintar hati anak-anak, jadi itu guru belum tentu doanya dikabulkan. Tapi kalau jadi artis
jadi sineman, jadi pemain film, jadi pelakon, doanya coba dijabahkan. Film-film Malaysia Indonesia sama. Yang pernah pakai tudung tadi itu, pada waktu ada masalah, pakai baju, pakai tudung, Allah. Anak yang udah mati tadi itu hidup kembali, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu orang-orang yang wasilin. Masya Allah, tabarakallah. Ya ukhta Bani Firas, mana ini apa? Jadi qalat qurratu ain, kesudapan mata melihat. Dia sekarang ini justru lebih banyak daripada sebelum mereka memakannya. Makanan yang didulang itu selepas dimakan lebih banyak daripada keadaan sebelumnya, sebelum dimakan. Qala ba'kalu, tetamu semuanya makan. Wa ba'asa biha, kemudian dengan baki daripada makanan yang masih banyak tadi itu dihantar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara annahu akala minha, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdurrahman, Nabi kita pun juga memakan daripada makanan berkenaan. Masih ada waktu, insyaallah Abina cerita sejenak. Kejadian seperti ini banyak berlaku dengan orang-orang soleh. Antaranya cerita daripada Syekhuna Syekh Kiai Isa daripada asal Medan. Jadi kata beliau, saya terpaksa harus minta bantuan tentang tenaga dengan para pelajar-pelajarku. Saya besok malam akan membuat dak, mengecor, bahasa Sunda mengecor, bahasa Malaysia mendak masjid. Apa? Baju semen doh. Apa sebut? Baju lah. Baju semen lah. Nah itu dari bahasanya baju semen lah. Tapi ukurannya itu besar. Maka ajak mereka untuk gotong royong. Daripada sejumlah sekian pelajar-pelajar yang mengaji dengan aku, hanya kira-kira dalam 36-37an orang saja yang datang. Nanti ikut serta. Dengan pekerjaan yang namanya banjok semen itu memang harus tuntas secara seketika. Sekarang kan sudah dengan menggunakan mesin. Sedang tuang saja lagi dirata-ratakan dah secara serentak. Sebab kalau seandainya dalam beberapa hari ini sebagian nanti tidak menyatu, jadi harus secara serentak supaya lebih kuat, dak itu lebih kuat, pondasinya lebih kuat. Jadi tak lama kemudian pada malam hari itu kira-kira mereka bekerja malam macam seperti mesin buat kerja malam, harus selesai pada pagi harinya. Yang siap kerja bersama beliau dalam 36 orang. Maka barakallah, kira-kira dalam beberapa waktu kemudian datang serombongan manusia hampir tidak kurang daripada dalam 100 lebih. Pakaian serba seragam, pakaian memang standby siap untuk bekerja. Banjuk semen pada malam hari itu. Saya tidak tahu, aku tak pernah kenal dengan muka-muka seperti mereka. Entah datang daripada mana, kerja sebelum habis saya beritahukan kepada orang rumah, Assalamualaikum Bu Haji, mungkin dengan sebutnya yang mungkin bentar lagi kerja mereka selesai, pengedakan atau pembuatan pengecoran pun salah selesai. Tadi ayang ada buat apa saja hidangan untuk mereka. Jadi kata saksi, adalah sedikit masakan tadi itu saya sudah masak, dan juga dengan lauk pauk cukup untuk dalam 30 ke 40 orang. Hah? 30 ke 40 orang yang kerja lebih daripada 150-an. Cukup di mana, ada di mana. Kalau seandainya jemaah ada 100, sedangkan dengan nasi lemaknya setakat 15 saja. Takkan kita katakan satu bungkus nasi lemak, satu bungkus untuk 10 orang. Jadi kata beliau pesan kepada sang istri, oke, kalau begitu kamu jangan cedok, biar aku yang cedok, biar aku yang menghidangkan. Ternyata makanan yang cukup untuk 40 orang tadi itu beliau tutup, beliau keluarkan, dia turunkan daripada periuk, beliau daripada dapur, beliau cedok untuk dulang, cedok untuk dulang, isi, ambil, isikan, cedok, isikan. Masya Allah, tabarakallah, yang 40 orang tadi itu cukup untuk lebih daripada 150 orang. Ini orangnya semasa dengan kita, juga semasa dengan kalian, hanya dalam beberapa tahun terakhir beliau meninggal dunia.
Itu sama seperti cerita yang diriwayatkan di dalam hadis. Kalau dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dah berkali-kali terjadinya perkara semacam itu. Tajdidul istirja' alal musibati astaghfirullahaladzim, kali pertama pada waktu kami keluar subuh jalan naik kereta dengan Amar atau dengan siapa pada waktu itu menuju masjid, bukan pergi ke sinema, bukan panggung wayang, bukan ke mall, bukan untuk membeli belah. Semalam terperangkap lagi. Baru jana masuk mall Jenina Mall. Katanya wajib pakai emas. Akhirnya dia jual di depan tuh. Satu harganya 10 ringgit. Karena kami berdua tak pakai, akhwat udah pakai, mama dengan Nisma pakai niqab, tak ada masalah. Abi tak ada niqab kan, kita laki-laki tak ada niqab. Jadi kena bayar lah, beli dua di jalan, tak ada seorang pun yang pakai. Apa kami diperangkap satu, dan banyak yang kena. Kalau yang sudah awak tahu di dalam orang tak ada yang pakai emas, kenapa suruh beli secara paksa? Ikhlaskan, ya ikhlas, tapi tetap tidak ikhlas, susah loh untuk mengikhlaskan, karena merasa ditipu seperti itu, susah untuk kita ikhlaskan. Kita lebih suka bagi uang 20 ringgit, 50 ringgit, 50 pound sekalipun hadiah, daripada dengan kita ditipu seperti itu. Kalau tidak pernah tertipu di Mesir, itu bukan pelajar Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siapa tahu ibadah sudah kurang, zikir kurang, ngaji ngantuk, perjuangan kita lambat. Siapa tahu boleh naik martabat kita di sisi Allah, karena kita sering kena tipu. Malaikat, ini asbab apa saja doa permintaanku dikabulkan oleh Allah. Hanya dalam beberapa takut pergi ke Masjid Sayyidina Al-Husain, Allah kabulkan ijabah doa permintaanku. Apakah kira-kira karena aku punya makam yang tinggi, karena rajin sholat, rajin ibadah, rajin berzikir? Tak, kata mereka, kamu rajin senantiasa selalu kena tipu. Tapi sabar, sabar, jangan susah. Tajdid al-istirja', memperbaharui ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas musibah yang berlaku. Tsunami pada tahun 2004, teringat kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. COVID-19 pada tahun 2020, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tiap musibah yang pernah menimpa kita, kalau pada waktu kita teringat, kita sertakan dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah, seperti pada saat-saat, pada detik-detik musibah itu menimpa diri kita. Ma min muslimin, daripada Sayyidina Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, tidak ada daripada seorang muslim laki-laki atau juga muslimah perempuan yusabu bi musaibatin, ditimpa oleh suatu musibah, kemudian dia mengingatnya COVID-19 sudah berakhir, tinggal kita pada masa roadblock, pada masa dengan kita di lockdown. Kalian tak merasakan di sini, tapi sedikit sebanyak jadi juga ada imbasannya. Kita kena pakai mask, kita kena jaga jarak, kita kena mendapatkan surat pelepasan daripada polis untuk lintas daerah. Jadi misalnya daripada KL nak ke Perak, daripada Perak kita nak ke Penang, atau juga daripada KL kita nak ke Melaka kita nak ke Seremban. Alhasil begitu kita keluar daripada Plaza Tol, polis, rela, tentera, 3 tubuh kumpul nak cari surat pelepasan daripada polis. Tapi ada di antara daripada kawan-kawan punya slogan seperti ini, kadang-kadang lebih mudah mendapatkan pelepasan daripada polis, mendapatkan surat pelepasan daripada polis, daripada mendapatkan pelepasan surat daripada orang rumah. Boleh bagi surat lintas daerah, tapi orang rumah tak bagi keluar kemana-mana. Tak payah Bang Adham, Bang Adil, tak payah pergi mana, duduk rumahnya. Musibah juga tuh. Jadi teringat musibah-musibah yang seperti itu. Masa Abi pergi ke airport, satu kereta tu boleh 2 orang je, 3 tak boleh. Jadi pelepasan daripada polis pun ada nama 2 orang. Sampai plaza, begitu mau keluar, tak polis tengok, berapa orang? 3. Ini surat pelepasan 2 saja.
Jadi kata betul Azam jawab betul. Kata Azam memang yang hak dua orang ini akan terbang. Yang pada akhirnya dalam kereta tinggal satu orang saja. Lain kali jangan buat macam tu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu musibah. Musibah. Banyak macam-macam musibah. Musibah pada masa COVID-19 kena swab test. Abi kena musibah yang paling berat pada masa swab test. Di saat Hindu, pakar spesialis Hindu nak swab hidung, dia tunjukkan. Kalau dulu sikit-sikit sudah diceritakan, yang itu panjang songko. Katanya, anak aku akan jolok hidung awak sampai habis. Bilang, kok kenapa macam tu? Di airport saja tak boleh macam tu. Katanya, di airport tu tidak sah. Yang sah kalau dijolok sampai tak temuntah, baru dia cari. Itu juga musibah. Dengan musibah yang seperti itu, kalau pada waktu kita teringat kembali dengan tsunami-nya, dengan banjirnya, kena tipu atau juga eksiden, terus kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaduma ahduha, dah lama masa berlakunya yang walaupun panjang, kemudian diucapkan istirja, artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memperbaharui ganjaran pahala kepadanya seperti ganjaran pahala yang Allah berikan pada hari dia ditimpa musibah. Kalau pada masa ditimpa musibah semalam tu ternyata dapat pahala 300 juta kebaikan, pada waktu kita teringat dengan musibah kita dengan innalillah pun juga kita akan mendapatkan 3 juta kebaikan. Jadi yang kematian anak, yang pernah kena tipu, yang pernah eksiden, yang pernah kesakitan, yang pernah sesah, ya Allah Ar-Rahimin, yang pernah putus cinta, terus teringat, nangis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ganjaran pahala seseorang yang mengucapkan innalillah setelah beberapa tahun kemudian sekalipun sama seperti pahala yang Allah berikan pada hari pertama kita dilanda musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Isna'u, baca hadis. Naam. لآل جعفر وعامر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نبي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما وقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. Okey, kita pelajari dan kita amati, bukan terjemahannya. Terjemahannya senang saja, tapi pemahaman daripada hadis. Isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan, hidangkan sajian makanan untuk keluarga Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal dunia pada perang Mu'tah. Jadi pada perang Mu'tah adanya di mana? Adanya di Urdun, adanya di Yordania. Jadi panglima perang yang nanti kita tetapkan, panglima perang yang nanti kita putuskan ada 3. Pertama dengan Sayyidina Abdullah bin Rawahah, yang kedua dengan Sayyidina Zaid bin Harisah yang pernah menjadi anak angkat, atau jangan tidur bang, nanti tidur, buka mata, lawan, jangan dikalahkan sama setan, lawan. Yang pertama dengan Sayyidina Abdullah bin Rawahah, kedua dengan Sayyidina Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yang pernah mendapatkan sebutan Zaid bin Muhammad. Ingat ceritanya, sebagai Rabib atau sebagai anak angkat baginda Nabi SAW. Dan yang ketiga, kalau tewas maka bendera perang akan diambil oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu persatu daripada nama-nama yang nanti kita sebutkan tadi itu tewas, gugur di medan perang, baik dengan Sayyidina Zaid bin Harisah, dengan Sayyidina Abdullah bin Rawahah, atau dengan Sayyidina Ja'far sekalipun. Pada hari meninggalnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Nabi kita pertontonkan seperti dengan kita live daripada Mu'tah. Jadi malam ada yang nonton bola siapa menang? Qatar dengan siapa katanya? Qatar dengan Ecuador. Siapa menang?
Bang, supaya ingat tuh seumur hidup, Imam Malik kalau dalam pengajian duduk mandi, abang belum mandi, pakai serba putih, abang tidak pakai serba putih, dalam keadaan berwudu dalam hadap kiblat, duduk digigit kala pun tak ada gerak sedikit pun, sampai terkesan gigitan kala 17 tempat. Ta'ziman sebagai tanda hormat kepada hadis. Abang duduk santai seperti orang Mesir, tidak paham dengan bahasanya, jangan terulang. Akan Abi tegur, kalian kalau tinggal satu orang pun Abi tidak peduli, tapi tetap adab majlis kita kena jaga. Mesir tidak mengajarkan, Azhar sendiri sekarang tidak mengajarkan peradaban pada waktu kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Imam Malik terkenal, siapa di antara daripada kita yang sudah pernah bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Imam Malik bermimpi tiap malam, tiap tidur. Sayyidina Anas bin Malik dengan Malik ibn Anas. Sayyidina Anas bin Malik riwayat bermimpi bertemu baginda pada tiap malam. Begitu juga dengan Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah pun juga bermimpi bertemu baginda pada tiap malam. Tahu ta'zim beliau dengan baginda seperti apa muslimat akhwat? Sepanjang di Madinah, Imam Malik tak pernah buang air besar tu juga kecil di kawasan Masjid ada, di kawasan Al-Haramil Madani, mesti keluar daripada kawasan Tanah Haram dulu. Imam Malik sepanjang berada di Madinah tidak pernah naik kendaraan, tak pernah naik kuda, tidak pernah naik onta, tidak pernah naik keledai, mundar balik ke sana kemari, yang walaupun usia sudah mencapai lebih daripada 80 tahun, tetap saja tidak pernah naik tunggangan. Pada waktu ditanya kenapa ya Imam, kata beliau tidak patut, tidak layak 4 kaki tungganganku berpijak di atas satu permukaan bumi, tidak layak aku berada atas tunggangan yang memijak permukaan bumi, di bawahnya ada jasad Rasulullah SAW dikuburkan. Jadi peradaban yang seperti itulah yang membuat ilmu jadi bermanfaat, ilmu akan jadi berkesan, lekat dalam ingatan kita. Masya Allah, tabarakallah, tak sesamana dengan kita untuk memahaminya. Dan yang lebih penting bukan setakat dapat kita amalkan, tapi kita komitmen dengan pendirian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya selalu kita ingatkan, matikan handphone. Di belakang kan mungkin saja kamu main handphone, tapi kamu dah menipu. Di belakang situ kena, sini kita tidak lihat. Akhwat main handphone sambil muka tengok ke sini, tapi tangan main handphone, berarti Anda tidak jujur. Tidak jujur kapan? Bukan pada waktu kita sedang berada di Langkawi, bukan tidak jujur pada waktu kita sedang di Pangkur, atau juga di Tioman, tapi tidak jujur pada waktu kita sedang berada di pengajian. Macam mana ilmu kita akan berkat? Macam mana ilmu akan senantiasa memandu pergerakan kita dalam hidup, yang pada saat ketika dengan kita tidak amanah dengan diri pribadi kita masing-masing. Jadi tolong tidak hanya pada masa pengajian hadis, untuk selama-lamanya dengan semua pengajian majelis-majelis ilmu, kita jaga adab duduk kita, adab kita dengan kawan-kawan di samping. Kan mungkin saja saya seperti anak mesin saja, apa maksud? Dalam sebuah riwayat atau goyang kaki macam senang, memang sedap duduk begini, apa masalah? Atau saya menyadar, enggak. Kalian merasa kurang sok tengok kalau Abi duduk begitu. Juga kita juga merasa kurang nyaman kalau kita duduk dengan cara ihtiba atau menyandar pada masa pengajian lagi sedang berlangsung. Oke. Hadis yang kita riwayatkan satu dengan peristiwa Mu'tah, perlawanan ini pasukan yang berjumlah tidak kurang daripada 3.000 orang sahaja berhadapan dengan 240.000 orang atau 250.000 orang tentera Romawi. Di mana 3.000 kalau kita bandingkan dengan 250.000, satu banding berapa? Cepat. 3.000 banding 250.000. 3.000 banding dengan 250.000. 2.000 katakan saja 240.000, 1 banding 80. 1 banding 80. Pernahkah dengan kita dengan cabaran seperti itu? Pernahkah dengan kita menempuh jarak sampai sekian km hanya untuk ilmu? Itu belum pernah kita lakukan.
Di antara daripada pengorbanan yang mereka hadapi, satu melawan berhadapan dengan 80 orang. Habis sendirian kalau semuanya ada di hadapan Nabi. Macam mana Nabi boleh kalahkan? Jangankan tunggalkan, kalau Nabi boleh selamat keluar daripada sini, itu sudah merupakan satu perkara luar biasa. Ya Allah ya Rahman Rahim. Itulah yang berlaku dengan Sayyidina Khalid bin Walid setelah gugur 3 orang panglima perang tadi itu, dengan Sayyidina Zaid bin Harisah, Sayyidina Abdullah bin Rawahah, dan juga dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sampai penggal kedua belah tangan. Makanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib mendapatkan julukan sebagai At-Tayyar, dirangkum bendera perang tadi itu, demi untuk memastikan supaya jangan sampai pasukan jadi kocar-kacir disebabkan karena dengan bendera mereka sudah jatuh juga sudah tergugur, dirangkum seperti itu. Tapi apa daya kadang sudah tidak mungkinkan, jatuh bendera perang pada kali yang ketiga tanpa ditunjuk oleh kaum muslimin, tanpa ditunjuk dan disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera perang langsung diambil oleh Sayyidina Khalid bin Walid Saifullahil Maslul. Sejak daripada permulaan peperangan, pertarungan yang berlangsung, Nabi kita cerita di Madinah. Sekarang telah tewas sahabat kita Sayyidina Zaid bin Harisah, gugur, bendera diambil alih oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Sekarang telah tewas juga, terbunuh juga syahidan fisabilillah fi ardil ma'rakah, di medan perang, dan panglima dan bendera perang diambil oleh Sayyidina Ja'far. Hari meninggalnya Sayyidina Ja'far di peperangan Mu'tah, hari itu juga Nabi kita menginformasikan kepada para sahabat di Madinah. Kemudian setelah berita sampai kepada keluarga Nabi, kita berpesan, isna'u, perhatikan, sebab ini perkara ini besar antara kita dengan Salafi dan Wahabi mengharamkan kita mengadakan kenduri arwah, kenduri tahlil, la ilaha illallah, la ilaha haram, masuk neraka. Bagi makan lebih elok dengan kita makan khinzir daripada kita makan makanan yang disajikan oleh mereka dalam acara kenduri arwah. Jadi macam mana dengan hadis yang di sini, kita analisa bersama. Waktu masih ada dalam 10 menit, insyaallah cukup. Isna'u, Nabi kita bersabda, isna'u itu fi'il amr, buatkan hidangan makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa Nabi kita sarankan dan perintahkan kepada mereka untuk buat makanan dan hidangan untuk keluarga Ja'far? Faqad ja'ahum amrun yashghaluhum, sebab mereka telah ditimpa oleh satu perkara yang menyibukkan mereka. Itu pikiran, bukan menyibukkan fisikal, tidak, menyibukkan pikiran, kepikiran, sedih, meratap dan menangis atas meninggalnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang berkawin dengan Sayyidatuna Asma binti Umais. Sayyidatuna Asma binti Umais merupakan wanita tercantik di Madinah pada saat ketika itu. Selepas meninggalnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidatuna Asma binti Umais berkawin dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Asma bin Umais kawin dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anil jami'. Selepas Sayyidina Ali meninggal dunia, tak ada seorang pun yang berani menikah dengan Sayyidatuna Asma binti Umais. Hingga jadi julukan, kalau awak nak mati awal, nikah dengan Asma. Orang dah pada ketakutan sebab sudah 3 suami meninggal dunia. Tak tahu tu khurafat, tak khurafat, tapi yang kebanyakannya, bukan pastinya, kebanyakannya, minta maaf kawan dia, kalau seseorang kawin dengan laki-laki yang kematian istri, kamu siapa saja kawin dengan seorang laki-laki yang kematian istri, ada kemungkinan kamu akan menyusul kemudian. Mati itu memang pasti, tapi kita tanah mati awal. Atau sebaliknya, kalau kita kawin dengan seorang perempuan, yang perempuan itu kematian suami, kamu akan standby, tunggu giliran. Seperti itu. Jadi seperti kejadian tadi itu, Sayyidatuna Asma binti Umais kawin dengan Sayyidina Ja'far. Menikah Sayyidina Ja'far, Sayyidatuna Asma dikawin oleh Sayyidina Abu Bakar. Nikah Sayyidina Abu Bakar, dikawin kembali oleh Sayyidina Ali. Menikah pula Sayyidina Ali. Dah 3 orang suami dia meninggal dunia, Sayyidina Asma masih hidup. Maka selepas meninggal Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak ada seorang daripada sahabat yang berani melamar. Tak ada yang berani. Bahkan jadi omongan, jadi perbuatan. Namati awal kah? Namati awal kawin dengan Asma. Begitu.
Isna'u fi'il amr. Apakah fi'il amr di sini wujud? Kalau kita katakan isna'u mutlaqul amri lil wujub, berarti semua kita berdosa. Sesiapa saja tetangga, warga masyarakat, warga lingkungan yang tidak membuatkan makanan kepada keluarga yang kematian, keluarga yang ditimpa musibah, berarti kita berdosa. Kalau kita katakan isna'u itu adalah wujuban, tidak ada pendapat yang mengatakan isna'u di situ wujuban. Semuanya mengatakan isna'u di situ adalah istihbaban, seeloknya, sewajarnya, sepatutnya, memang rasional. Kalau kita tetangga yang menghidangkan makanan untuk keluarga yang meninggal, bukan mereka yang membuatkan sajian makanan kepada para tetamu. Kita terbalik, kita bukan tetangga, justru yang kematian, yang ditimpa musibah, keluarga yang ditimpa musibah yang akan menyediakan makanan untuk orang-orang yang berdatangan. Itu yang disebut dengan keduri arwah. Yang sepatutnya kita yang berdatangan bawa makanan. Ini tidak. Tuan rumah yang kematian tadi itu yang akan menghidangkan makanan untuk para tetamu. Jadi kata mereka itu bid'ah dhalalah dan juga termasuk daripada niyaha yang diharamkan. Jadi titik permasalahan berpunca daripada isna'u. Kalau isna'u kita katakan hukumnya lil wujub, berarti semuanya berdosa yang tidak menghidangkan makanan. Kalau isna'u hukumnya lil istihbab, berarti eloknya saja. Maknanya sebaiknya kalau seandainya daripada keluarga si mati, justru mereka yang bertungkus-tungkus untuk menyajikan hidangan makanan untuk para tetamu yang ikut serta dalam melaksanakan sholat, yang pergi ke kubur, yang pergi mengusung jenazah sampai ke liang lahat. Jadi balik ke rumah yang meninggal tadi itu, ternyata mereka sudah mendapatkan sajian hidangan di situ. Itu insya Allah merupakan satu perkara yang istimewa, yang walaupun dalam keadaan sedih, tapi ternyata mereka mengambil peluang untuk bersedekah. Perumpamaan lebih kurang, bang, duit banyak, adalah cukuplah untuk keperluan. Masya Allah, barakallah. Tapi ternyata dengan kita, walaupun duit kita tersisa tidak lebih daripada 300 pound, untuk menunggu sampai ke penghujung bulan saja, rasa-rasanya paling dalam 5 harian duit itu habis. Tapi ternyata dengan kita berinfak sampai separuh, sampai 200 daripada duit kita, dan kita sanggup tabah dan sabar atas detik-detik derita kita pada saat ketika nanti dalam keadaan krisis duit. Kira-kira haramkah hukumnya? Apakah terlarang kalau pada waktu kita punya uang 100 pound, kita sedekahkan 90, 10 kita kekalkan. Jadi yang sepatutnya dengan kita makan 3 kali sehari, sekali makan 30 ringgit, dan makan malam 40 ringgit, makan malam lebih banyak, katakan saja seperti itu, kita sedekahkan 90 ringgit, dan kita beli takmiyah saja tuh 10 ringgit, cukup beli takmiyah bilbet dengan bilpol bilbet 2 takmiyah 5 ringgit 10 ringgit sekarang nih. 10 dah. Sekali lagi 25 shilling syukur sudah dah. Oke, selesai. Kita tahan lapar. Agak berdosa. Dosa. Kalau sepatutnya kita makan 3 kali sehari, tapi kita punya sifat wa yusiruna ala anfusihim. Kita utamakan orang-orang yang mengemis dan juga orang yang kelaparan. Duit kita yang untuk makan hari itu sebesar 60 pound, kita infakkan 40, 20 untuk kita, tapi kita makannya 1 kali sebelah malam saja. Dosa tak? Tidak ada berdosa. Suatu perkara luar biasa. Silakan infakkan seluruh harta kekayaan beliau. Sayyidina Talha, Abi Talha radhiyallahu ta'ala anhu, makan, yang penting tetamu dapatkan jamuan yang cukup. Beliau malam hari itu menahan lapar dengan keluarga sampai subuh, sampai turun firman Allah yang berbunyi wa yusiruna ala anfusihim. Jadi kalau kita katakan isna'u di situ bukan perintah lil wujud, itu Nabi saja, maka sangat-sangat luar biasa ganjarannya bagi keluarga si mati yang memberikan sedekah, makanan, minuman, sajian hidangan kepada para tetamu. Assalamualaikum. Maaf. Nama Bang Muhammad. Kawan-kawan, ini Muhammad besok tahun berapa tak kisah, bukan besok, tahun 2022 Muhammad sudah akan melangsungkan pernikahannya besok. Jadi Abi berharap kepada semua kawan-kawan daripada PAL dan juga daripada sebuah negeri
Tolong kalian sebanyak ambil berat untuk melayan tetamu, untuk hidang makanan saja dan lain sebagainya. Oke? Ingat semuanya, masing-masing pada posisinya. Untuk tugas parking kereta, untuk tugas hidang makanan, untuk tugas melayan tetamu, untuk tugas cuci pinggan, piring, mangkuk dan lain sebagainya. Oke, sebanyak jelas? Oke, jelas, insyaAllah selesai. Abi tidak perlu risau, insyaAllah Muhammad tinggal macam seperti Raja Syahri. Itu kan, pengantin jadi Raja Syahri kan, bukan Raja seumur hidup. Raja Syahri, dilayan. Tapi pada waktu Muhammad duduk bersanding, misal saja duduk sanding, masyaallah tabarakallah, barakallahu lakum wa bainakum bi khair. Jadi pada masa lagi sedang bersanding tadi itu, terus datang salah seorang masyayikh Azhar. Katakan saja siapa di antara daripada masyayikh kita di sini yang masih hidup, katakan datang Syekh Ali Jum'ah untuk resepsi pernikahan Muhammad. Muhammad pun bangkit, layan Syekhul Azhar atau layan Syekh Ali Jum'ah. Hidangan, makan sekali dengan beliau, dilayan, basuhkan tangan, tisu dan lain sebagainya. Haramkah kira-kira perbuatan Muhammad tadi itu? Macam itulah juga pernyataan nanti. Jadi kita kata buatkan hidangan saja untuk keluarga Ja'far, sebab mereka lagi sibuk dengan kematian, dengan urusan wafat. Jadi macam seperti Abi pesan kepada kalian, tolong jangan sampai pengantin disibukkan dengan urusan tetamu. Takat pengantin sampai ikut juga memotong-motong bawang, sampai menjanjikan makanan. Ya Allah, kalau macam itu tak jadi kawin lah bang. Abang kena duduk saja sebagai pengantin. Tapi pada masa yang sama, abang ingin melayan tetamu istimewa, tutu guru abang sendiri. Apakah kalau pada waktu dengan abang menyalahi perintah abang dilayan, tapi sekarang abang melayan, tentu kita katakan luar biasa. Itu sebagai tanda ta'zim, sebagai tanda hormat kepada para tetamu istimewa secara khusus yang dengan pengantin melayan mereka. Macam itu juga dengan tuan rumah yang walaupun sepatutnya tuan rumah tadi itu dilayan dengan sajian makanan yang kita hidangkan, akan tapi tuan rumah yang menghidangkan makanan. Apakah itu tidak termasuk daripada sedekah jariah? Hei Salafi Wahabi, kalian katakan apabila meninggal anak Adam maka akan terputus amal ibadahnya kecuali daripada 3. Salah satunya sedekatun jariyah. Itu tidak termasuk sedekah jariah kah yang diberikan kepada para undangan, para tetamu yang ikut serta pergi ke alam kubur. Terakhir, ringkas saja. Qala bismillahirrahmanirrahim, daripada Sayyidina Abdul Muttalib ibni Rabi'ata, qala dakhala al-Abbasu, paman pak saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna la nakhruju, sesungguhnya dengan kami keluar, panara Quraisyan tahaddatsu ay tatahaddatsu fa idza ra'awna sakatu, kami daripada alil bait pada saat keluar rumah kami terjumpa dengan orang-orang Quraisy di saat mereka lagi sedang mundar-mandir, di saat mereka lagi sedang bersimbang, bukan mundar-mandir, di saat mereka lagi sedang bersimbang, berbual antara sama mereka. Tapi kalau mereka tengok kami datang, mereka senyap. Kira-kira kita tersinggung tak? Tadi mesra-mesranya gelar, tawa, makan dan lain sebagainya dengan hidangan yang dilakukan. Begitu kita datang, semuanya diam. Maunya apa? Aku di Malakul Maut kah? Israel kah? Ada cerita tentang Israel, Malakul Maut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi waktu dah habis. Nantilah bila ada masa cerita tentang Israel, Malakul Maut. Jadi kalau pada itu mereka tengok kami, mereka senyap. Badara irkon baina ainai. Pahadibah, Nabi kita langsung naik angin, Nabi kita langsung marah. Wadara, dan naik urat di antara kedua mata beliau. Nabi kita kalau marah ada terbantak urat di sini, di dahi, antara mata dengan mata, antara dua mata akan naik urat terbantang kalau pada tu Nabi kita marah. Qala faqatiba wa darra irqan baina ainihi. Darah nampak. Sumaka wallahi
demi Allah, katakan kepada sebagian daripada sahabat-sahabat kita di Kelantan, katakan juga kepada sebagian sahabat-sahabat kita daripada Perlis, katakan juga kepada yang kontra, bukan yang pro, yang kontra kepada para habaib, yang membenci para habaib, katakan kepada mereka hadis ini, la yatuhul qalbamri'in imanun, tidak akan masuk iman ke dalam hati seseorang sehingga mereka mencintai kalian, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan juga karena kalian itu sebagai kerabatku. Dua yang Nabi kita sebutkan, tidak beriman yang walaupun dia maula, yang walaupun dia mufti, walaupun dia kiai, yang walaupun dia guru, sesiapa saja yang menyimpan rasa benci, rasa dendam kepada ahli bait, kepada keluarga bagi nabi-nabi kita bersabda tidak akan masuk iman dan yakin ke dalam hati seseorang yang membenci keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.